والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di setiap keadaan kita memujinya. Di setiap kondisi kita tetap mengucapkan alhamdulillah. Segala puji-pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia dipuji tatkala seseorang itu ditimpa kesulitan, dan dia tetap dipuji tatkala seseorang itu mendapatkan kesenangan. Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah yang telah menentukan takdir bagi seorang hamba, dan dia pula yang telah mencurahkan kenikmatan kepada siapapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran: "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala curahkan atas dirimu, itu semua asalnya, itu semua diberikan, itu semua adalah rahmat. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang cukup banyak, yang kalau seandainya seseorang mau menghitung dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya dia tidak akan bisa menghitungnya. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar." Kalaulah seandainya seorang manusia dia mau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tidak mesti seluruh nikmat, dia hanya menghitung satu nikmat. Misalnya mata saja, coba dihitung dari pandangan, penglihatan yang dengan seseorang itu bisa melihat. Misalnya dia tidak akan bisa menghitung bagaimana nikmatnya mata itu yang dengannya dia bisa melihat sesuatu, atau nikmat dari telinga pendengaran, indera pendengarannya, bagaimana dia bisa mendengar dari setiap kalimat yang itu penting untuk dirinya, yang itu mungkin penting untuk kehidupannya. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalaulah kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak mampu untuk menghitungnya, maka cukuplah seluruh puji-pujian di setiap waktunya, semampu seseorang itu untuk mengucapkan. Dan semakin banyak dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin besarlah pahala yang akan dia terima. Para pendengar radio Syiar Tauhid rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita kembali mungkin mendengar sedikit atau mengingat kembali sesuatu yang mungkin saja ada sebagian orang sudah memahaminya, atau ini merupakan suatu ilmu baru, ilmu yang sebenarnya sudah ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baru yakni kita baru saja mungkin mengetahuinya. Kita akan mempelajari sedikit tentang perkara akidah atau tauhid, yang merupakan hal-hal yang sebenarnya cukup penting bagi seseorang untuk memahaminya, untuk meyakininya, dan adalah tauhid kunci bagi seseorang itu hendak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan menuntut ilmu para pendengar radio Syiar Tauhid 96,1 FM dimanapun Anda berada adalah suatu kewajiban. Dia adalah suatu tuntutan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga dari Allah tabaraka wa taala. Seseorang muslim itu diwajibkan untuk menuntut ilmu agama. Tidak ada bagi dirinya itu tidak mengetahui dari perkara agamanya. Tercela sekali seseorang dia tidak mengetahui ilmu agama tetapi mengetahui ilmu dunia yang sangat banyak. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, talabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Bahwasannya menuntut ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap kaum muslimin. Setiap kaum muslimin diwajibkan untuk menuntut ilmu agama. Karena sesungguhnya ilmu agama itu akan menjadi pencerahan, dia akan menjadi penerang jalan. Karena sesungguhnya setiap orang dia tidak kekal hidup di dunia. Karena sesungguhnya seseorang dia akan dibangkitkan di hari kiamat. Dan karena sesungguhnya seseorang itu dia akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala terhadap umur selama di dunia, bagaimana dia menghabiskannya. Maka menuntut ilmu agama bagi orang-orang yang beriman dengan hari kebangkitan itu adalah suatu keharusan. Itu adalah sesuatu bukan menjadi sesuatu yang memberatkan diri mereka, tapi ini adalah suatu dari persiapan menyambut hari di mana tidak ada seorang pun yang bisa luput dari bertanggungjawaban terhadap amalannya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan lalai. Maka mempersiapkan hari-hari tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seseorang, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah dan hendaknya kalian mempersiapkan dengan apa dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala esok hari. Apa yang akan dia dapatkan esok hari? Yakni di hari kiamat, apa yang mau dia bawa? Dan sebaik-baik di antara orang-orang yang akan selamat, dia yang beramal di atas cahaya ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar radio Syiar Tauhid 96,1 FM dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kajian kita pada kitab Khudh Aqidatak karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Telah sampai, karena sudah vakum kajian mungkin sekitar 2 bulan, apa yang saya ingat, kita sudah sampai kepada ucapan Syekh atau pertanyaan Syekh, ma huwa darurus syirkil akbar? Apa bahaya bagi seseorang yang melakukan syirik akbar? Apa itu syirik akbar? Syirik yang bisa suatu perbuatan yang dia menyimpangkan sesuatu yang merupakan hak khususnya Allah kepada selain Allah. Dan syirik akbar ini mengeluarkan seseorang dari millah, dari agama Islam. Apa contoh dari syirik akbar? Misalnya seseorang meyakini pohon bisa memberikan manfaat dan mudarat. Dia meyakini ada pohon keramat, ada batu keramat, ada kuburan keramat. Tidak ada kuburan keramat. Taib. Maka ini adalah termasuk dosa-dosa besar. Dan tatkala beliau bertanya, apa bahayanya bagi seseorang yang melakukan kesyirikan yang besar ini? Apa bahayanya? Apa akibatnya bagi seseorang yang melakukan syirik akbar? Maka beliau menjawab, asyirkul akbar yusabbibul khulud finnar.
Ya, syirik akbar itu bisa menyebabkan al-khuluda finnar. Itu kekekalan, dia akan kekal di dalam api neraka. Seseorang yang melakukan syirik akbar, dia bisa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kekal di dalamnya. Beliau berdalilkan qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuknya surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Dan tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Allah Subhanahu wa taala memvonisnya dengan vonis yang cukup keras, bahwa siapa yang melakukan penyekutuan, siapa yang melakukan kesyirikan, mengangkat sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu difahami, sekutu itu ya seakan-akan bahasa, dan itu memang difahami. Sekutu itu sesuatu yang sejajar, ya, bersama dengan beribadah kepada Allah, dia beribadah kepada selain Allah. Ini namanya sekutu. Bukan orang yang nggak pernah beribadah kepada Allah, lantas dia beribadah kepada selain Allah. Tetapi dalam pembahasan ini, Allah Subhanahu wa taala menyebut siapa yang melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia jadikan sama antara suatu zat, sesuatu itu menduduki kedudukannya Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya dari antara kesyirikan-kesyirikan, dia mengambil ya dari sekian peribadatan yang seharusnya itu seluruhnya untuk Allah, dia ambil hanya satu bagian saja. Sebagai contoh, ya, dia memberikan kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak melebihi Allah, tapi minimalnya adalah sejajar. Dia tidak takut kepada zat tersebut. Dia tidak bertawakal kepada zat tersebut. Dia tidak berdoa kepada zat tersebut. Ya, dia tidak bernazar kepada zat tersebut. Hanya saja kecintaannya sama dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini pun menjadikan seseorang itu bisa keluar dari Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di antara manusia ada yang menjadikan ya sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia jadikan sekutu, sesembahan ataupun yang lainnya selain Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunahum, dalam bagian apa dia sekutukan Allah Subhanahu wa taala? Hanya satu bagian dalam ayat ini, yaitu dia atau mereka mencintai sekutu-sekutu tersebut kahubbillah, sebagaimana mereka mencintai Allah. Ya subhanallah, ini adalah dalil ya mereka sesungguhnya mencintai Allah. Ya, Allah sendiri yang menyebutkan kahubbillah, sebagaimana mencintai Allah. Mereka mencintai Allah. Tetapi bersamaan dengan itu, mereka mengangkat ada suatu zat ya, yang dia mencintai zat tersebut sebagaimana dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak ridha dengan hal tersebut. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang pun penolong. Ya, walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a. Dan kau akan lihat ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka tatkala mereka melihat azab Allah Subhanahu wa taala. Barulah mereka sadar annal quwwata lillahi jami'a, bahwasannya seluruh kekuatan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Barulah mereka sadar tidak pantas seharusnya saya mencintai sesuatu ya bersamaan dengan saya mencintai Allah sejajar. Ya, sama cinta Allah
cinta dirinya kepada Allah terhadap cintanya bersama zat tersebut. Ya. Dan apa akhir dari kesudahan mereka yang melakukan penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ayat ini. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ya, bahwasannya sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas mereka itu surga. Wa ma'wahun nar, kemudian ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tempat duduk mereka, tempat kembali mereka adalah neraka. Dan tidak ada bagi seorang zalim itu seorang pun penolong. Dan ketahuilah ya bahwasannya kezaliman yang paling besar itu bukan menzalimi orang lain. Bukan dosa-dosa yang berkenaan dengan manusia. Ya terkadang ada orang ya, fokus dia memperbaiki umat, itu bukan memperbaiki terlebih dahulu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kita perbaiki dulu, kita nggak boleh lagi misalnya dari perkara maksiat, ya bagus. Ya bagus, tetapi sesungguhnya kezaliman yang paling besar, dan ini menjadi inti dakwah para rasul, adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus dihapuskan. Bahwa manusia harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti dakwah Rasul. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, mendefinisikan inna syirka la dhulmun azim. Bahwasannya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Dan Allah mengingatkan tidak ada bagi orang zalim itu penolong nanti di hari kiamat. Ya, orang-orang yang dia cintai di dunia, orang-orang yang selama ini dia lindungi, dia cintai, dia berikan kasih sayangnya, dia curahkan perhatian kepada mereka, nanti di hari kiamat seorang itu hanya memperdulikan dirinya sendiri. Maka oleh karena itu para pendengar radio Syiar Tauhid 96,1 FM, tatkala seseorang itu memahami bahwa dia akan menghadap Allah dalam keadaan bersendirian, untuk apa dia menggantungkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba tidak enakan, lolah namangan ngenyo. Ya, jadi sama-sama kita lakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena tidak enak. Nggak enak sama itu, nggak enak sama si itu. Ya kenapa kalau lakukan kesyirikan itu? Iya, nggak enak sama si fulan. Diajak saya melakukan hal tersebut, maka saya pun mengikutinya. Maka kebinasaanlah bagi mereka yang tidak memahami bahwasannya kita akan dibangkitkan sendirian, mempertanggungjawabkan amalan kita sendirian. Ya, kita dimasukkan ke dalam surga atas amalan-amalan. Apakah itu kebaikan dimasukkan ke dalam surga atau dimasukkan ke dalam neraka karena amalan-amalan keburukan. Kemudian kata beliau, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man laqiyallaha yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Ya, barang siapa yang berjumpa dengan Allah, dia membawa dosa kesyirikan, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Ini bukan seorang yang bukan utusan Allah yang mengucapkan, bukan syekh fulan, bukan ulama fulan, tetapi ini yang mengucapkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berjumpa dengan Allah, dia mati, dia bawa dosa kesyirikan, dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Ini pengkhabaran. Tapi ini adalah menunjukkan bagaimana seseorang itu harus berhati-hati dari lubang-lubang kesyirikan. Dan telah berlalu apa yang saya jelaskan sebelumnya. Ya, kesyirikan itu bukan berarti seseorang itu harus sujud kepada sesuatu. Seseorang itu harus ruku kepada sesuatu. Tapi dari perasaan dia berikan yang seharusnya itu untuk Allah, dia berikan kepada selain Allah. Itu adalah kesyirikan. Ya, maka definisi kesyirikan itu luar biasa. Padanya mengandung banyak makna.
Dan karena beratnya perkara tersebut, sulitnya dia, dan dia memiliki banyak cabangnya, ya, Ibrahim alaihissalam meminta perlindungan dari kesyirikan bagi diri beliau dan bagi anak cucu beliau. Ya, beliau mendoakan untuk diri beliau sendiri, padahal dalam keadaan kita faham bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim. Bersamaan dengan itu Nabi Ibrahim juga mendoakan, ya Allah, kira-kira ya, wajnubni wa baniya an na'budul asnam, jauhilah diriku, ini Ibrahim, dan anak keturunanku. Di antaranya ada Ismail, ada Ishak, ada Yakub, di antaranya juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau doakan, ya, jangan buat mereka itu, jangan jatuhkan mereka itu dalam perbuatan kesyirikan. Wajnubni wa baniya an na'budul asnam. Ya Allah, tolong jauhkan diriku dan anak keturunanku dari peribadatan kepada berhala-berhala. Maka dari itu, para pendengar Radio Syiar Tauhid 96,1 FM, sepantasnya bagi seorang muslim, dia tidak merasa aman dari lubang-lubang kesyirikan. Mereka yang tidak merasa aman, kira-kira bagaimana ya tingkah laku, tingkah pola mereka tatkala mereka tidak merasa aman dari sesuatu. Ya, kira-kira kalau seandainya ada musuh, mereka bersiap-siap mau menyerang kita, belum menyerang, ya, atau seorang dia mau melewati sebuah jalan, dia tahu ini jalan bahaya sekali. Ya, kalau seandainya kita salah masuk lubang, ya kita ini bisa binasa. Ya, kalau nggak mati cacat misalnya. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh orang-orang yang mau melewati jalan tersebut? Dia mungkin akan buka peta. Dia mungkin akan mencoba bertanya, kira-kira lubang mana yang berbahaya? Di mana ciri-cirinya? Ya, katakanlah misalnya dari jalan yang lumayan panjang, ya cuma ada 3 lubang saja dari 10 lubang misalnya. Ya, maka kita akan sangat berhati-hati. Ya, tatkala melihat lubang langsung dia rem pelan-pelan lewat kiri, lewat kanan. Kemudian dia juga mungkin sebelum melewati jalan tersebut dia akan berdoa kepada Allah. Ya. Dan tentu ya itu semua diawali dengan mencoba untuk belajar dulu. Ya, jalan mana yang berbahaya, lubang mana yang berbahaya. Tidakkah di lubang tersebut diberikan tanda supaya saya bisa melihat dan dengannya saya bisa menghindar? Karena kalau salah, kalau ini konsekuensinya kalau nggak mati, ya cacat. Maka orang akan berusaha berlomba-lomba. Maka bagaimana lagi kalau seandainya konsekuensinya, para pendengar, adalah surga atau neraka. Ini adalah kesyirikan kepada Allah. Dan masalahnya bukan dari 10 lubang 3 yang berbahaya. Ini banyak para jamaah, banyak para pendengar, lubang-lubang kesyirikan itu. Oleh sebab itu, ya, ada seorang ulama bernama Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi. Beliau mengarang kitab Tauhid, kitab yang berkenaan dengan Tauhid. Padanya ada sekitar 40-an lebih bab. Ya, beliau hendak menjelaskan bagaimana kedudukan dari Tauhid, bagaimana lubang-lubang dari kesyirikan itu, ya, sehingga seorang itu bisa menghindar darinya. Dan itu tidaklah mencakup seluruhnya, tentu ada banyak hal lain. Dan dari mengilmui perkara-perkara tersebut sangat diharapkan dialah yang dapat selamat menempuh jalan kehidupan di dunia dan sampai ke negeri kekekalan yang dipenuhi dengan kenikmatan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh rahimahullah, soal berikutnya, hal yanfa'ul amal ma'asyirki, apakah bermanfaat ya satu amalan kebaikan bersama dengan kesyirikan? Jadi seseorang dia melakukan amal kebaikan, tapi dia bersama dengan itu melakukan kesyirikan. Ya, katakanlah dia secara zahirnya kita lihat orangnya itu sangat baik. Dia salat, dia puasa, dia berzakat, dia haji tatkala dia mampu.
Kemudian mungkin setiap tahunnya dia umroh. Ya, dia senantiasa membantu lingkungannya, dia memiliki akhlak yang mulia, tetapi dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya, kata Syekh, apakah bermanfaat amalan-amalan kebaikannya tersebut? Yang mana dia juga melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh mengatakan, la yanfa'ul amal ma'asyirki. Tidak bermanfaat sebuah amalan ataupun seluruh amalan yang dia lakukan bersamaan dengan itu dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Ya, kok seakan-akan tidak adil. Kenapa? Dia kan sudah berbuat baik. Dia kan sudah melakukan amalan ketaatan. Kok bisa Allah Subhanahu wa taala tidak mau menerima amalannya? Kita jawab, kalau seandainya dia melakukan suatu amal ketaatan, ya, amalan kebaikan, itu hanya sebagai balas jasa. Seandainya ya, balas dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah curahkan atas dirinya. Cukup atau tidak itu amal kebaikan itu? Allah Subhanahu wa taala membukakan rezeki dia mungkin triliunan rupiah, miliaran. Ya paling hanya yang dia sedekahkan, dia berikan kepada manusia, itu nggak mungkin seluruh dari hartanya. Nggak mungkin kemudian dia jadi tidak memiliki rumah lagi yang awalnya dia punya rumah 10. Ya sedekahkan semuanya, saya tinggal di bawah kolong jembatan saja. Nggak ada yang seperti itu. Ya paling seorang yang melakukan ya sedekah itu yang kita lihat dari orang-orang mungkin non-Islam ya yang katanya banyak sekali mendonasikan harta-harta mereka dari sekian miliar dolar mungkin yang ada di sisi mereka, berapa yang mereka berikan untuk infak dan sedekah? Ya, berapa yang mereka berikan untuk membantu orang lain? Ya paling hanya sekian persen dari hartanya. Apakah itu kira-kira cukup untuk ya seandainya itu dia faham betul itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Cukup atau tidak? Kemudian belum lagi kita menghitung nikmat matanya, nikmat telinganya, nikmat indera penciumannya, nikmat indera perasanya, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang sungguh sangat banyak. Ya tatkala Allah Subhanahu wa taala mencurahkan terlalu banyak kenikmatan, dia melakukan amalan secuil saja. Kemudian bersama dengan secuil itu, dia dengan sombongnya beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ya kalau seandainya boleh dikiaskan dan Allah Subhanahu wa taala dia memiliki permisalan yang sangat tinggi. Ya kira-kira seandainya ada seorang orang tua dia sudah cukup baik kepada anaknya. Anaknya pun baik juga sebenarnya sama orang tuanya. Habis suatu hari dia melakukan kesalahan. Ya, kemudian orang tuanya marah, berhak. Karena begitu banyaknya nikmat yang seandainya dia lihat, dia faham betul banyak sekali nikmat yang diberikan orang tuanya kepada anak tersebut. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dia memberikan syarat. Kalau mau kenikmatan yang lebih besar dibandingkan itu, jangan menyekutukan aku, jangan sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Oleh sebab itu, tidak bermanfaat amal kebaikan apapun, sebanyak apapun bersamaan dengan melakukan kesyirikan. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Ya, dan kalau seandainya kalian melakukan kesyirikan, lahabita anhum ma kanu ya'malun, akan dihapus ya apa yang kalian perbuat. Apa yang kalian perbuat itu akan dihapus. Begitu pula dalam ayat yang lainnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa qadimna ila ma 'amilun min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Ya, kami datangkan amalan kebaikan mereka. Wow, kira-kira banyak nih amal kebaikannya. Kemudian apa yang Allah jadikan amal kebaikan itu, kami jadikan dia bagaikan debu-debu yang berterbangan. Dia menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat. Debu, kira-kira bisa nggak membantunya? Dia hanya debu yang berterbangan. Setelah menjadi debu, kira-kira debu mungkin kalau kita tumpuk satu rumah mungkin bisa berat sedikit ya. Tapi Allah menyebutkan setelah debu berterbangan, ya hilang begitu saja.
tidak bermanfaat. Kenapa? Karena suatu amalan yang dia lakukan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kembali saya ingatkan, menyekutukan Allah bukan berarti hanya seseorang itu sujud rukuk kepada selain Allah. Itu luas dari definisi kesyirikan itu. Sebagaimana telah saya sebutkan, dia berikan satu hak saja yang harusnya itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berikan kepada selain Allah, maka ini adalah kesyirikan. Kira-kira ada atau tidak dari lain selain cinta kita berikan kepada selain Allah? Ya, dan cinta diberikan kepada selain Allah itu banyak aplikasinya ya. Ada seorang dia cinta kepada harta lebih atau sama seperti mencintai Allah. Dia cinta kepada pasangannya sama seperti dia mencintai Allah. Ini bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Atau seandainya contoh lain selain cinta, apa lain? Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum andadan arbaban min dunillah. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan ya rahib-rahib mereka, ahli agama, pendeta-pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala ayat ini didengar oleh seorang sahabat Nabi, ya mantan Nasrani. Ya, sahabat Nabi itu ada yang mantan musyrikin, mantan Majusi, mantan Yahudi. Dan ini adalah sahabat Nabi yang mantan Nasrani kemudian masuk ke dalam Islam, dan mereka semua kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata sahabat Nabi yang bernama Adi bin Hatim, seorang yang mantan beragama Nasrani? Wahai Rasulullah, kami dahulu itu tidak pernah ya menjadikan pendeta-pendeta kami itu sebagai Tuhan. Kami, yakni maksudnya kami nggak pernah rasanya sujud, ruku dan lain sebagainya, menjadikan sesuatu itu Tuhan. Apa kata Rasulullah SAW? Bala, iya betul. Tetapi bukankah ya ahli-ahli agama kalian mengharamkan apa yang Allah halalkan, menghalalkan apa yang Allah haramkan, kemudian kalian mengikuti mereka, fattaba'uhum, kemudian kalian mengikuti mereka, maka itulah peribadatan kalian kepada mereka. Coba bayangkan para pendengar, seorang itu dia hanya meletakkan pembuatan syariat, ya mungkin ada sebagian kecil saja, 1, 2 kasus, 3, 5, 10. Ya, adapun yang ribuan lainnya sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Tapi dia berikan pembuatan syariat, hanya pembuatan syariat. Ya, seorang mungkin mengatakan hanya, tetapi itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sangat besar. Dia berikan itu kepada pendeta mereka. Pendeta mereka menghalalkan sesuatu yang padahal Allah haramkan, mengharamkan sesuatu padahal Allah halalkan. Maka Allah langsung menyebutkan mereka telah menjadikan ya pendeta-pendeta mereka arbaban, Tuhan. Maka dari sini ya makna dari syirik kita tidak boleh menyempitkannya, dan kita harus paham betul bahwasannya lubangnya sangat berbahaya dan dia banyak jenisnya. Oleh sebab itu para pendengar Radio Syiar Tauhid, tidaklah yang tersisa bagi kita kecuali senantiasa mempelajarinya, kemudian senantiasa mengulangnya, kemudian senantiasa mengaplikasikannya, yakni tauhid, kemudian berusaha lari dari kesyirikan itu. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita di atas ketauhidan. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan di atas kalimat tauhid, maka sungguh dia adalah orang-orang yang sangat beruntung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir dari kalimatnya ucapan ya la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Mungkin ini dapat saya sampaikan di kesempatan sore hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada kru Radio Syiar Tauhid.
Saya tutup, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.